Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama Smart Biva. Ucapan terima kasih kepada para subscriber, para pemuda, para mahasiswa, para penonton di Smart Biva. Insyaallah kami konsisten akan menyajikan video-video yang mendidik, menarik, dan video-video motivasi lainnya. Maka tetap di channel YouTube kami Smart Biva. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan atau menjelaskan terkait apa itu diskresi atau phrase Hermesen. Jadi dua kata ini, diskresi dan phrase Hermesen ini sebenarnya artinya sama. Hanya diskresi itu di bahasa Indonesia kan, phrase Hermesen ini adalah berasal dari bahasa Jerman. Nah, ada hubungannya dengan video-video sebelumnya, yaitu terkait dengan pertemuan ke-7 kita di dalam RVS, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu menyinggung terkait dengan lahirnya daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebenarnya lahir berdasarkan atau anak kandung daripada diskresi atau phrase Hermesen ini. Kita lihat dulu apa definisi daripada phrase Hermesen. Nah, saya katakan tadi bahwa phrase Hermesen ini berasal dari bahasa Jerman. Secara etimologi berasal dari dua kata, phrase dan Hermesen. Pengertian phrase Hermesen berasal dari kata frei dan frei, yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Nah, sedangkan Hermesen yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan, sehingga secara etimologis digabungkan dari dua kata ini memiliki arti yaitu orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Pada konteks ini kemudian, maka diskresi atau phrase Hermesen ini hubungannya dengan pemerintah, maka pemerintah bisa memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan, dalam bebas menilai, memberikan menduga, dan bebas mengambil suatu keputusan. Lebih lanjut kita lihat phrase Hermesen atau discretionary dalam sebuah jurnal, saya kutip, bahwa diartikan yaitu salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Nah, jadi adanya suatu kebebasan kepada para pejabat negara, jadi badan-badan administrasi negara atau pejabat administrasi negara, maka adanya suatu kewenangan yang diberikan, yaitu namanya diskresi. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka segala aktivitas yang dilakukan dalam konteks bernegara haruslah berdasarkan dengan hukum. Namun, pada konteks ada hal-hal yang di dalam
bernegara ini, para pejabat, tidak di luar dalam konteks undang-undang. Apakah itu nanti karena undang-undangnya belum diatur, tidak diatur secara eksplisit, nah, maka pemerintah atau pejabat negara ada kewenangan namanya diskresi atau Verermessen ini. Dia bisa melakukan tindakan tanpa diatur pada undang-undang. Nah, namun dalam prakteknya Verermessen atau diskresi ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Jadi ada celah karena tidak diatur secara jelas, secara eksplisit di dalam undang-undang. Nah, lebih lanjut kita dilihat dulu beberapa pengertian yang dikatakan oleh beberapa tokoh. Apa itu diskresi? Lanjutannya adalah diskresi yang lain, definisi yang lain. Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Nah, ini konteksnya adalah bahwa diskresi itu tidak semena-mena ada di pejabat pemerintah itu melakukan diskresi, tetapi ada hal-hal kegentingan, ada suatu persoalan yang konkret yang dihadapi pemerintah belum diatur dalam undang-undang, belum diatur secara jelas di dalam peraturan yang ada. Maka kita ketahui memang bahwa antara hukum dan kehidupan sosial masyarakat itu. Kehidupan sosial masyarakat itu cepat perkembangannya, terus berkembang. Nah, sedangkan hukum itu kadang ketertinggalan daripada kehidupan masyarakat atau aktivitas masyarakat, kondisi sosial masyarakat. Maka sering dikatakan bahwa hukum itu ketinggalan daripada zaman, ketinggalan zaman. Kenapa? Karena kondisi sosial masyarakat itu selalu berkembang dan terus berkembang. Kadang hukum yang dibuat, ada hukum yang ada itu tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka diskresi bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya sering mencontohkan di dalam beberapa video-video yang ada bahwa misalnya kondisi terkait dengan Gojek dulu, Grab dan lainnya. Itu kan belum diatur bagaimana kemudian bisnis Gojek online dan sebagainya. Maka di dalam undang-undang belum diatur di awal-awal kemunculannya. Maka disitulah pemerintah adanya pejabat negara melakukan diskresi atau dinas di Kementerian Perhubungan dan lainnya. Nah, ini juga menjadi bahwa penggunaannya oleh pejabat itu berwenang sesuai dengan tujuan. Jadi ada tujuannya itu memang nanti tujuannya hukum. Kita lihat lebih lanjut. Nah, jika menurut Marbun dan Ridwan mengungkapkan bahwa Verermessen merupakan kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi negara. Pada konteks ini bahwa diskresi itu melekat pada pejabat administrasi negara. Nah, jadi kita lihat bahwa diskresi itu ada itu di lembaga-lembaga negara atau pejabat administrasi negara. Dia berlekat pada dirinya, yaitu diskresi atau dikatakan ala Verermessen dalam bahasa Jermannya. Nah, bisa digunakan. Kapan bisa digunakan? Nah, kapan bisa digunakan? Ini nanti bisa digunakan dengan hal-hal kondisi yang tertentu yang telah saya sebutkan tadi. Bahwa kondisinya itu sangat genting dan belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Maka ada suatu kewenangan yang diberikan adalah namanya di pemerintah. Kewenangan pemerintah bisa diberikan adalah diskresi, ada diskresi di situ. Oke, kembali nanti bersama Smart Viva di video selanjutnya untuk membahas terkait